Lukas pasal 7 hari Rabu tanggal 19 November 2025. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ayat 1 dari Lukas pasal 7 ini dimulai dengan kata setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak. Nah, orang banyak yang mana? Orang banyak yang kita lihat di Lukas pasal yang ke-6, mulai dari ayat 17 itu, yang Yesus turun dari bukit di mana dia pergi berdoa semalam-malaman dan sesudahnya memilih ke-12 rasul, dan setelah dia turun di situ, dia berbagi banyak pengajaran-pengajaran di Lukas pasal 6, termasuk ucapan bahagia dan peringatan, kasihilah musuhmu, hal menghakimi, pohon dan buahnya juga dua macam dasar. Nah, jadi panjang pengajaran Yesus di Lukas pasal 6, dan setelah dia selesai berbicara di situ, Yesus masuk ke Kapernaum. Jadi ini Yesus berpindah tempat lagi, dia ke Kapernaum. Nah, di ayat 2 di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ini seorang perwira, seorang bos, punya hamba. Bagaimana ini hambanya sangat dia dihargai dan disayang. Dan hamba itu sedang sakit. Kita lihat bagaimana perwira ini seorang bos, tetapi dia menghargai dan menyayangi hambanya. Nah, kadang ada orang punya hamba, nggak diperhatikan, cuman dia dituntut untuk melayani, tetapi nggak terlalu dihargai. Nah, kita belajar dari perwira Kapernaum ini, di mana dia punya hamba dan hatinya menghargai hambanya ini. Dan hamba yang sering melayani dia ini saat itu sedang sakit keras dan hampir mati. Jadi kalau sudah hampir mati, sudah dalam keadaan gawat ya, kalau kita katakan hari ini. Kata gawat untuk hampir mati. Nah, ayat 3, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Jadi dia mendengar, ini perwira Kapernaum mendengar bahwa ada Yesus yang sementara ada di Kapernaum. Jadi dia mengutus beberapa orang tua-tua Yahudi, jadi bukan anak-anak muda, bukan orang-orang yang biasa-biasa saja yang dia utus. Dia mengutus orang tua-tua. Dia tahu menghargai Yesus. Dia utus orang yang dihargai juga, yaitu orang tua-tua Yahudi, untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya itu. Bagaimana dia melihat begitu berharganya hambanya sampai dia kirim orang-orang yang dihargai, orang-orang tua Yahudi, dan berani untuk pergi minta tolong kepada Tuhan Yesus. Nah, ayat 4, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Jadi ini perwira Kapernaum sangat murah hati. Dia sering menolong bangsa Yahudi, dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat mereka di Kapernaum. Sehingga ini orang tua-tua berkata dia layak untuk ditolong. Nah, berarti kan ada yang bisa dikatakan nggak layak ditolong. Orang yang mungkin tidak pernah memberikan bantuan untuk pembangunan rumah ibadat, tidak memberikan perhatian kepada orang-orang Yahudi, tetapi perwira Kapernaum ini sangat perhatian dan murah hati, sehingga orang tua-tua Yahudi berkata, ia layak engkau tolong. Ayat 6, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Jadi Yesus mendengar permintaan tolong daripada perwira Kapernaum melalui tua-tua Yahudi itu, sehingga dia pergi bersama-sama dengan mereka. Jadi Yesus jalan bersama-sama
Tetapi ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ini perwira sudah ngirim tua-tua Yahudi, tetapi mungkin dalam perjalanan itu sementara tua-tua Yahudi dikirim, dia renungkan lagi, sangat tidak layak ini. Saya mengundang Yesus datang di rumahku. Jadi dia utus lagi sahabat-sahabatnya, dikirim lagi untuk pergi kepada Tuhan Yesus. Padahal ini Yesus sudah tidak jauh lagi dari rumahnya, tetapi dia suruh perwira, dia suruh sahabat-sahabatnya untuk berkata lagi kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Dia sangat rendah hati, dia tahu diri, dan dia bilang, "Saya tidak layak untuk terima Tuanku di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu." Dia tahu, dia bilang, "Saya tidak layak." Langsung datang minta kepada Tuhan Yesus untuk minta ditolong. Kenapa dia minta tua-tua Yahudi? Karena dia tahu diri, dia tidak menganggap dirinya layak untuk menerima Yesus di rumahnya, apalagi untuk dia datang sendiri ketemu Yesus. Dia berkata, "Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Betapa percayanya ini perwira Kapernaum sehingga dia berani berkata bahwa kalau engkau katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi sekalipun Tuhan Yesus tidak ke rumahnya, dia percaya bahwa kalau Yesus berkata satu patah kata, hambanya akan sembuh. Ayat 8, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit." Jadi dia tidak melihat dirinya sebagai perwira, dia katakan dulu dia bawahan, dia tidak sombong ini perwira Kapernaum. Dia nyatakan dulu dirinya sebagai bawahan, dan kemudian dia berkata, "Di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Jadi dia tahu bagaimana aturan-aturan yang ada, bagaimana menghargai otoritas yang ada. Dia tahu bahwa dia sebagai bawahan, kalau atasannya suruh, dia akan langsung taat melakukan. Dan dia tahu juga di bawahnya ada prajurit yang saat dia berkata pergi, prajuritnya langsung ikut. Dia tahu bahwa tidak akan bilang, saya tidak mau, lagi hujan atau lagi panas atau saya lagi tidur. Tidak, dia tahu bahwa prajurit saat diminta pergi, dia akan segera pergi, atau kalau diminta datang, dia akan segera datang. Nah, dan dia bilang, "Aku punya hamba juga, termasuk hamba yang sakit ini ya. Kalau saya bilang, dia bilang kerjakan ini, maka dia kerjakan." Dia tahu otoritas-otoritas yang ada, dan dia tahu bahwa Yesus punya otoritas untuk sakit penyakit. Maka ayat 9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Jadi Yesus melihat betapa besarnya iman orang perwira Kapernaum ini. Dia percaya bahwa hanya dengan sepatah kata saja Yesus berbicara, hambanya sembuh. Dan Yesus melihat bahwa di antara orang Israel pun dia tidak pernah menjumpai iman sebesar ini. Dan buah dari iman perwira Kapernaum ini benar-benar dia punya hamba sehat kembali, padahal itu sudah gawat, sudah hampir mati. Iman dari seorang atasan, bos, untuk kesembuhan hambanya membuat hambanya bisa pulih kembali. Nah, kita bisa
terus mengimani dalam hidup kita. Orang-orang yang kita rindukan Tuhan pulihkan. Mungkin tidak langsung seperti yang dialami oleh hamba perwira Kapernaum, tetapi ada proses-proses yang dilewati. Yang perlu kita lakukan adalah terus mengimani, terus mempercayai bahwa Tuhan sanggup membalikkan keadaan, Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan yang sakit, yang terus mencari pemulihan, yang terus mencari kesembuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Kita perlu mengimani seperti perwira Kapernaum ini untuk mendapatkan pemulihan. Berikut Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Kita lihat Yesus berpindah dari satu kota ke kota lain, satu tempat ke tempat lain, dan di setiap tempat Yesus pergi selalu dia lakukan belas kasihan, dia sembuhkan orang, dia ngajar, dan dia juga kali ini dikatakan membangkitkan anak muda di Nain. Selalu banyak orang yang menyertai dia dengan berbondong-bondong, dan ayat 12 setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ini seorang janda, kepunyaan satu-satunya, tinggal anaknya yang tunggal ini. Pasti dia punya harapan banyak untuk anaknya ini, dan ternyata yang satu-satunya anaknya ini pun mati. Dan ini yang Yesus jumpai di tengah perjalanan di dekat pintu gerbang kota. Dia menjumpai janda ini bersama dengan orang banyak yang menyertai dia untuk menguburkan anak tunggalnya. Ayat 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Yesus punya belas kasihan kepada orang-orang yang terluka, orang-orang yang bersedih, dan dia tahu bagaimana sedihnya janda ini kehilangan anaknya satu-satunya, dan dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus berkata kepada perempuan janda ini, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, ini kalau kita masuk di konteks yang Yesus hadapi saat itu, orang lagi mau pergi penguburan. Ya, nah waktu itu diusung yang mayat yang akan dikuburkan, anak tunggal dari janda ini. Dan saat Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, dia mendekati usungan di mana ada mayat itu dan berbicara ke mayat. Mayat udah mati, nggak bisa lagi mendengar kalau yang keadaan biasa. Tetapi ini saat Yesus mendekati usungan itu, dia menyentuhnya dan dia berkata-kata. Dia berfirman kepada anak muda yang sudah tertidur mati di dalam, bukan tertidur lagi, sudah mati di dalam usungan. Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana yang dilihat oleh para pengusung dan orang banyak, orang yang sudah mati terkubur, sudah mati, dia bangun dan duduk dan mulai berkata-kata. Banyak yang ketakutan pastinya ya, mereka takut karena ini sudah kaku dan bisa bangkit kembali, bahkan bisa berkata-kata. Hanya dengan mendengar kata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Yesus punya otoritas kuasa dari Bapaknya untuk berkata kepada anak muda itu, bangkitlah. Dan dia pun, anak muda ini dengar, dia bangkit, dia bangun dan duduk dan mulai berkata-kata. Yesus serahkan anak muda ini kembali kepada ibunya.
di bagian ibunya, bagaimana sukacita seorang ibu, di mana anaknya yang dia kira sudah pergi untuk selama-lamanya, ternyata bisa bangun kembali. Di depan mata orang banyak itu, bagaimana mereka melihat hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dikatakan malah semua orang itu ketakutan. Tapi dalam ketakutannya itu, mereka memuliakan Allah. Apa yang dilakukan Yesus semua untuk kemuliaan Bapaknya. Dan orang-orang di situ yang berkata bahwa seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Mereka belum tahu bahwa yang di depan mereka adalah Mesias, anak Allah yang satu-satunya, tetapi mereka mengatakan nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Nah, Yesus langsung tersiar, ada viral di masyarakat, di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Kalau orang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit saja sudah sangat viral ya, sudah tersiar kemana-mana, apalagi orang yang sudah mati bisa dibangkitkan. Dan di sanalah kuasa Tuhan yang jauh melebihi segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan, sanggup untuk meredahkan taufan, meredakan angin yang ribut, dan Tuhan sanggup mengalahkan maut sebelum dia sendiri yang bangkit dari antara orang mati. Kita pindah ke perikop yang berikut, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Kita ingat Yohanes Pembaptis di Lukas pasal 3, pembacaan kita sebelumnya. Lukas pasal 3 ayat yang ke-18 sampai 20, kita ingat di sana, saya bacakan ulang untuk kita ingat kisahnya Yohanes Pembaptis dan di mana dia berada di Lukas pasal 7 ini. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes, akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah itu Herodes karena peristiwa Herodias istri saudaranya dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Jadi Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara di pembacaan kita Lukas pasal 7 ayat yang ke-18 tadi sampai ayat yang ke-23, di mana dia memanggil murid-muridnya, 2 muridnya untuk pergi bertanya kepada Yesus. Jadi apa yang Yesus lakukan di luar penjara itu sampai juga ke telinga Yohanes. Dan Yohanes pastinya ya dia dengar seperti itu, Yesus sanggup melakukan banyak hal mujizat, bahkan membangkitkan orang mati. Mungkin Yohanes berharap-harap Yesus juga datang menolong dia, mengeluarkan dia dari penjara. Tetapi ternyata Yesus tidak lakukan itu. Nah, makanya Yohanes bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Padahal dia sendiri yang sudah membagikan, mengajarkan, dan menyerukan kepada orang banyak sebelum dia masuk di penjara bahwa bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan dia yang membaptis Yesus,
Dia tahu sekali bagaimana siapa Yesus, tetapi dia mulai ragu waktu di dalam penjara dan Yesus tidak datang menolong dia. Nah, di sini Yesus mau untuk mengkonfirmasi kepada kedua murid Yohanes yang diutus kepada dia itu. Yesus tidak menjawab ya saya atau tidak, tetapi dia berkata, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Karena tidak ada orang lain yang bisa membangkitkan orang mati selain daripada Yesus yang sementara dinantikan itu, yaitu Mesias. Jadi dia berkata juga di ayat 23, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Orang bisa kecewa dan menolak Yesus saat mengharap-harapkan dikeluarkan dari penjara, mengharap-harapkan disembuhkan, mengharap-harapkan ada harapan-harapan yang ternyata tidak seperti yang ditunggu. Karena Yohanes mungkin menunggu seperti itu dikeluarkan dari penjara, dibantu oleh Tuhan Yesus. Nah, ada banyak hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi kecewa dan menolak Dia. Ini inti yang Tuhan Yesus mau bilang, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Karena ada orang-orang yang menjadi kecewa menolak Yesus kalau harapan-harapan yang menurut mereka itu baik. Karena Tuhan punya rencana tersendiri dalam hidupnya. Yohanes dalam hal ini ya seperti itu rancangan Tuhan yang terjadi buat dia. Nah, ayat 24. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Ini Yesus bercerita lagi tentang Yohanes ya, yang dia itu adalah utusan Tuhan untuk mendahului Yesus sebelum Yesus datang. Ayat 28, aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Jadi orang-orang yang Farisi dan ahli Taurat itu mereka menolak maksud Allah untuk memberikan diri dibaptis terlebih dahulu dengar firman Tuhan ya lewat Yohanes baru mereka percaya kemudian memberi diri dibaptis. Tetapi orang-orang Farisi ini dan ahli Taurat mereka menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena di sana dikatakan karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Jadi bagaimana mereka menerima maksud Allah terhadap diri mereka, orang-orang yang mempercayakan diri setelah dengar firman itu memberi diri dibaptis oleh Yohanes, dan orang-orang yang menolak di sini adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ayat 31, kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Jadi ini yang ditujukan kata-kata ini adalah kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang mereka selalu dapat sesuatu untuk menyalahkan. Ini Yohanes Pembaptis yang tidak makan roti, tidak minum anggur, mereka bilang dia kerasukan setan. Gantinya Yesus lagi yang datang makan dan minum,
Mereka bilang lagi, dia seorang pelahap dan peminum. Jadi mereka selalu cari hal-hal yang bisa membuat mereka bisa menyalahkan apakah itu Yohanes maupun Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menutup di perikop ini ayat 35, hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Kalau kita menerima ajaran Tuhan Yesus, bagaimana dia bertindak, itu hikmat yang mengajarkan kepada kita untuk menerimanya. Sekalipun ada orang-orang yang datang mencoba untuk bilang, kenapa mau percaya, ini si pelahap, ini si peminum, dia bersahabat dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi kalau dapat hikmat, itu akan membenarkan dan mengerti apa yang Tuhan Yesus lakukan dan katakan. Perikop berikut Yesus diurapi oleh perempuan berdosa, ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Ini orang Farisi sekarang yang mengundang Yesus. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Yesus sangat terbuka untuk diundang siapa saja. Dia nggak pilih, ini orang Farisi, saya nggak mau pergi. Kita ingat juga ya, Tuhan Yesus diundang orang kusta, diundang pemungut cukai. Dia selalu terbuka untuk pergi, menerima undangan orang-orang. Ayat 37, maaf sebelumnya, Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ini seorang perempuan sudah terkenal. Jadi bukan cuma 1-2 orang yang tahu bahwa dia seorang berdosa, tetapi terkenal, sudah dilabelin. Sudah ada label di tengah masyarakat bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Nah, perempuan ini saat mendengar bahwa Yesus sementara makan di rumah orang Farisi, dia memberanikan diri untuk datang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Untuk datang ke rumah orang Farisi dan banyak orang, pasti perempuan ini memberanikan dirinya seberani-beraninya. Karena pastinya orang mungkin kalau berkumpul dengan orang-orang, dia dilihat dengan mata sebelah ya, dihina, diejek orang karena dia seorang berdosa. Tetapi dia memberanikan diri datang kepada Yesus, dia bawa hartanya yang terbaik, buli-buli pualam yang berisi minyak wangi yang pastinya mahal harganya, dan dia pergi berdiri di belakang Yesus, enggak di depan Yesus. Dia merendahkan hatinya, dia merendahkan dirinya, pergi di belakang Yesus berdiri, dia basahi kaki Yesus dengan air matanya, dia seka, dia basuh seka ya, dilap dengan rambutnya, dan dia cium kaki Yesus, diminyaki dengan minyak wangi. Nah, perbuatan perempuan yang disebut seorang berdosa ini membuat reaksi dari tuan rumah, sang orang Farisi yang mengundang Yesus di ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, reaksinya dalam hati saja ya, ini di dalam hatinya dia berkata, jika ia ini nabi, maksudnya jika Yesus ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Jadi dalam hati dia mulai menjudge Yesus. Kalau dia nabi, pastilah dia tahu ini perempuan berdosa yang jamah dia. Artinya kenapa dia membiarkan dirinya dibasuh dengan air matanya, diseka dengan rambut, bahkan diminyaki dengan minyak wangi. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Jadi Simon ini nama orang Farisi yang rumahnya ditempati Tuhan Yesus datang makan. Jadi Yesus bilang, ada yang hendak kukatakan padamu Simon. Nah, Simon bilang, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu.
Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berkata kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ini perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa saat dia memberanikan diri datang kepada Yesus, memberikan yang terbaik yang dia punya, merendahkan hatinya, kucuran air matanya, dia pakai mencuci kaki Yesus. Itu bentuk dari permohonan ampunnya kepada Tuhan. Bentuk dia bertobat, dia mau menyatakan pertobatan atas semua dosa yang dia sudah lakukan. Jadi dia dengan rendah hati, tanpa berkata-kata, dia cuma lakukan aksi dengan air mata, dia pakai rambutnya untuk membasuh kaki Yesus. Itu cara dia menyatakan, Yesus ampuni saya perempuan berdosa. Dan Yesus melihat aksi itu, Yesus melihat kedalaman hati perempuan ini yang mengaku dosanya. Dan Simon, si pemilik rumah, orang Yahudi, orang Farisi ini, yang menjudge, menghakimi dalam hatinya, bahwa kalau Tuhan tahu ini perempuan berdosa, tidak mungkinlah dia akan mengizinkan untuk didekati, dijamah seperti itu. Dan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati. Tidak ada yang tersembunyi bagi Yesus. Sekalipun cuma di dalam hati kita, Tuhan tahu semua. Kita cuma berpikir dalam hati, kita tidak bilang ke orang, Tuhan tahu. Jadi Tuhan akhirnya mengajarkan, Tuhan Yesus akhirnya mengajar kepada Simon ini tentang orang yang berhutang, yang punya hutang lebih banyak dan yang sedikit, yang kedua-duanya dihapuskan hutangnya. Dan Yesus yang tanya, siapa yang menurut engkau yang terlebih mengasihi, yang melunasi hutangnya itu, yang menghapuskan hutangnya? Dan Simon yang menjawab sendiri, pastinya yang hutangnya lebih banyak yang sudah dihapus. Dan Yesus berkata seperti itu. Perempuan ini terkenal sebagai seorang berdosa. Semua melihat dia banyak sekali dosa. Tetapi dia diampuni dosanya sebab ia telah berbuat banyak kasih. Dia berbuat kasih. Kasih yang dilakukannya merelakan minyak wanginya dipualam, dibuli-buli yang mahal harganya, bersama dengan minyak wangi itu direlakan untuk dipakai untuk membasuh Yesus. Tetapi orang yang sedikit diampuni, dia akan sedikit juga berbuat kasih. Maksudnya di sini kalau kita tahu bahwa Yesus mengampuni dosa kita, kita akan dengan rela juga nantinya berbuat kasih dalam hal banyak contoh yang kita bisa lakukan. Mengampuni juga orang yang bersalah kepada kita. Kita melakukan bentuk kasih itu ada banyak hal. Memberi perhatian kepada orang lain, memberikan seperti perempuan ini bermurah hati, tetapi yang seperti ini juga bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, terus melakukan kasih saat sudah pernah merasakan kasih. Nah, perempuan ini tahu bahwa saya seorang yang berdosa dan Bapa mengampuni saya, dan dia lakukan bentuk kasihnya kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata di sini,
dosamu telah diampuni. Nah, kita tidak bisa, jangan kita berkata hari ini, iya saya orang yang sudah sangat berdosa, Tuhan tidak terima saya lagi. Kita lihat contoh di sini bagaimana seterkenal apapun perempuan ini di tengah masyarakat sebagai seorang perempuan berdosa, saat dia memberanikan diri datang kepada Yesus, datang dengan hati yang hancur, yang remuk, memberikan yang terbaik yang dia punya. Yesus berkata, dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Mari kita juga memberanikan diri pergi kepada Yesus. Apapun yang kita sudah lakukan sebelumnya yang tidak berkenan kepada Tuhan, hari ini mari kita bertobat, kita tidak lakukan lagi, dan kita minta ampun kepada Tuhan. Semua perbuatan-perbuatan yang lama, bertobat artinya tidak lakukan lagi. Saya percaya yang perempuan ini tidak melakukan lagi dosa yang ditudingkan kepadanya, yang membuat dia dikenal di semua masyarakat sebagai orang berdosa. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, setelah dia dengan remuk hati datang kepada Yesus, dia tidak mengulang lagi apa yang sudah pernah dilakukannya. Baik teladan dari perempuan berdosa ini, kita bisa pakai hari ini untuk kita memberanikan diri datang kepada Yesus. Dan Yesus yang penuh kasih akan mengampuni kita saat kita benar-benar sepenuh hati, remuk hati, datang memohon ampun kepada Dia, bertobat, dan kita tidak melakukan lagi apa yang sudah menyakiti hati Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan, Lukas pasal 7 hari ini. Roh Kudus kiranya yang terus membukakan pengertian-pengertiannya kepada kita dengan cara sederhana yang kita masing-masing bisa mengerti, dan Roh Kudus menuntun kita untuk mempraktekkannya di dalam perjalanan hidup kita hari demi hari. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.